Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sobat kesehatan remaja, pangan. Bertemu lagi bersama kita di Youth Healthy Care Padang. Hari ini kita ada kegiatan Nutri Vibes yang akan berbincang-bincang mengenai kesehatan pangan remaja. Nah teman-teman, ini merupakan podcast siaran pertama kita. Pasti teman-teman akan menunggu the next nih, apalagi produk-produk dari kesehatan remaja atau kesehatan pangan yang bakal kita bahas. Nah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kesehatan pangan ini bersama dengan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa nih teman-teman. Nah teman-teman pasti penasaran dan kita nantikan teman-teman akan mendengarkan perbincangan kita yang juga luar biasa beberapa menit ke depan. Kita akan bahas bagaimana kesehatan pangan ini, 4 pilar kesehatan juga, serta isi piringku bagaimana nanti teman-teman bisa memahaminya dan akan menonton video ini sampai selesai. Oke? Nah di samping Reno, sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita bakal tanya-tanya dulu nih, pasti penasaran kan? Abangnya juga kece. Nah, juga dokter muda. Kita bakal banyak bahas-bahas seputar kesehatan nanti bersama beliau. Oke Kak, Kakak sebelum berbincang, coba deh perkenalkan diri dulu Kak terhadap teman-teman remaja kita. Kakak namanya siapa? Lalu kesibukan sehari-harinya sebagai apa gitu? Oke, perkenalkan saya Manggara Surya Dharma, sekarang lagi program internship di salah satu rumah sakit swasta. Akrabnya kita panggil apa nih Kak ke teman-teman remaja? Angga aja. Kak Angga ya? Iya. Kak Angga. Kakak berapa nih usianya sekarang nih Kak? Sekarang usia 24 tahun. 24 tahun. Oke, 24 tahun sudah per ya Kak? Alhamdulillah. Alumni mana Kak? Uni Unan kemarin. Universitas Andalas? Iya. Dokteran Universitas Iya. Andalas. Ada nih yang alumni dari Universitas Andalas. Siapa yang nggak kenal nih sama Kak Angga? Oke. Nah Kak, kita kan ini bakal bincang-bincang. Kesibukannya sebagai dokter apa tadi Kak? Dokter internship. Dokter internship. Itu kalau boleh dijelaskan sedikit seperti apa tuh Kak? Kalau dokter internship ini salah satu program dari Kemenkes, jadi yang memfasilitasi dokter-dokter muda untuk berusaha kayak mencobalah dunia kerja di dunia kesehatan, di dunia kedokteran itu bagaimana gitu, di dunia kerja rumah sakit misalnya. Oke. Berarti kalau di Kota Padang selain menjadi dokter internship sekarang apa kesibukan lainnya nih Kak? Selaku kan bisa dibilang Kakak masih generasi milenial kita nih. Selain itu apa nih kesibukannya nih Kak? Kesibukan selain di rumah sakit paling ya ngejalanin hobi aja gitu. Gimana Kak? Jalanin hobi. Oh, misalnya hobinya apa nih? Hobi? Badminton biasanya. Oke. Bisa nih teman-teman yang hobi badminton, kita bakal ajak-ajak Kak Angga buat produktivitasnya Kak ya, buat kesehatannya. Oke. Nah Kak, ini kan teman-teman sebelumnya Kakak diundang bersama kita di Youth Healthy Care Padang. Gimana sih pandangan Kakak nih? Nah, Youth Healthy Care Padang ini kan merupakan salah satu lembaga ataupun komunitas kita nih sebagai remaja ataupun pelajar untuk penggerak nutrisi pangan nih Kak. Menurut pandangan Kakak, bagaimana sih keadaan remaja sekarang ini kita membuat gebrakan-gebrakan seperti ini Kak? Oke, memang remaja sekarang kalau kita lihat kan dia dengan aktivitasnya yang tersibuk, paling kan biasanya mereka suka lupa sama makanan, menjaga nutrisi gitu. Nah, mungkin dengan acara ini mereka bisa lebih aware lagi dengan gizi mereka, biar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik, untuk prestasi belajar juga bisa sejalan lah dengan nutrisi yang mereka dapatkan. Tentu ini sangat berpengaruh ya kan? Sangat berpengaruh dari. Tapi kalau boleh Kakak jelaskan lagi, kira-kira perkembangan remaja hari ini kalau ditinjau dari psikis, fisik dan mentalnya itu seperti apa yang Kakak amati? Oke, kalau perkembangan remaja sekarang kan karena emang sekarang zaman-zaman Gen Z kali udah terpapar sama gadget atau apapun, mungkin mereka mendapatkan informasi mungkin lebih mudah dibanding yang sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Lebih mudah, iya. Karena udah banyak media sosial ya. Sekarang mungkin mereka lebih mudah mengakses kesehatan, kayak mungkin nutrisi apa, olahraga apa yang baik gitu. Berarti sekarang kalau teman-teman itu sebetulnya lebih bisa mengerti tentang nutrisi itu ya kan? Lebih banyak bisa mengeksplor lagi. Karena sekarang ini bakal ada di media-media sudah disiarkan ya kan? Tidak hanya pamflet-pamflet saja, bahkan teman-teman sudah banyak yang membuat konten-konten ya, konten-konten tentang kesehatan, termasuk ke konten-konten ke remaja gitu kan. Oke. Berarti Kak, kalau menurut Kakak seberapa penting sih nutrisi ini terhadap remaja kira-kira? Nah, nutrisi ini sih sangat penting untuk menunjang mereka kan ini lagi transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Nah,
Kalau transisi ini kan kita namanya pubertas. Nah, pubertas ini kan ada dua juga. Ya. Ada pubertas fase awal sama fase akhir. Nah, yang fase awal ini biasanya udah masuki usia 13 sampai 16 tahun. Nah, fase akhir ini dari usia 17 sampai 18 tahun. Nah, seberapa penting nutrisi terhadap perkembangan mereka, karena mungkin anak-anak sekarang mungkin kurang aware kali kan dengan nutrisi mereka sekarang. Contohnya, misalnya kalau lagi pergi sekolah nih gitu kan, ya mereka kan sering lupa sarapan, malah nanti jajan di luar gitu. Nah, paling jajan di luar pun mereka kan kurang bisa memilah makanan apa, terus kesehatannya, higienisnya gimana. Berarti kalau untuk remaja hari ini, teman-teman pelajar ataupun remaja hari ini tentu kalau cenderungnya nih Kak, kalau Kakak perhatikan lebih banyak mengkonsumsi makan luar atau di makan rumah nih Kak? Kalau sekarang yang dilihat kan emang sering di luar kali ya, di luar ya, karena mereka sering jalan juga, keluar sama teman-teman, paling suka ngopi gitu kan. Bahkan kalau udah di rumah pun mesan GoFood juga nih Kak ya? Iya. Mesan GoFood juga. Jadi makanan-makanan di luar juga nih yang sering teman-teman remaja konsumsi sebagai pemenuhan nutrisi. Nah Kak, kita di sini ada slide, nanti kita mau Kakak buat jelasin menurut Kakak tentang artikel penerapan gizi seimbang nih Kak. Nah, kita ada kutip sebuah artikel tentang penerapan gizi seimbang. Nah, ini. Penerapan gizi yang seimbang menjadi fondasi kesehatan kita. Nah, kira-kira menurut Kak Angga, gimana sih kesehatan makanan bergizi ini? Oke, jadi kalau untuk gizi seimbang itu sendiri, artiannya itu mereka makannya tuh cukup makronutrien dan mikronutriennya. Ya. Nah, contohnya kalau dalam makronutrien itu kan terbagi 3 lagi, itu karbohidrat, protein, sama lemak. Kalau mikronutrien itu mungkin yang multivitamin sama mineral. Nah, penerapan gizi yang seimbang ini bagaimana? Saat mereka makan itu, semua aspek ini tercukupi dalam makanan mereka gitu. Contohnya, dalam satu piring ini kan nanti dibahas juga kan di isi piringku. Dalam satu piring itu mereka harus ada lauk pauknya, sayuran, sama buah-buahan. Oke. Nanti kita bahas lagi di isi piringku kali. Boleh ya Kak ya, kita bahas di isi piringku. Berarti kesehatan makan gizi seimbang ini sangat penting. Ya. Tapi dari yang Kakak sampaikan tadi, karena yang Reno nggak paham juga nih Kak tentang kesehatan gizi seimbang, kira-kira segmen dari potensi gizi tadi itu mana yang lebih penting nih Kak? Atau tergantung kondisinya nih, kayak karbohidrat tadi, protein, vitamin, itu mana sih posisi yang lebih penting sebetulnya gitu kan? Kalau posisi yang lebih penting itu sebenarnya di makronutrien lebih kita pentingin. Karena kan makronutrien itu yang besar-besar, kayaknya contohnya karbohidrat, lemak, protein. Nah, biasanya kan dalam satu piring itu yang paling besar kan emang komposisinya itu. Contohnya kalau karbohidrat itu kita butuh 50% dari total energi yang kita butuhin. Kalau protein itu 10%, lemak itu sampai 20% biasanya. Berarti yang berat-berat ya Kak ya? Yang berat-berat dulu kita utamakan. Jadi teman-teman, banyak nih hal-hal yang kita bahas dari penerapan gizi yang seimbang menjadi fondasi kesehatan kita. Nah, juga sudah dijelaskan oleh Kak Angga tadi bagaimana nanti segmen atau poin-poin penting yang sangat jelas dari kesehatannya. Teman-teman, jadi kita bakal bahas bersama dengan Kak Angga lagi. Secara umum kira-kira Kak, apa saja nih yang akan menjadi persoalan gizi yang sering dihadapi oleh remaja pada hari ini Kak? Ya. Karena kan remaja zaman sekarang kali kan suka ninggalin makanan, ninggalin sarapan. Nah, salah satu efek yang bisa mereka dapatkan kalau tidak seimbangnya nutrisi ini biasanya contohnya anemia, kekurangan energi kronik, kekurangan gizi, atau bisa kita juga sebut wasting, sama stunting, sama obesitas. Nah, nanti kenapa ini penting? Karena jika kita kekurangan salah satu dari nutrisi ini, kita bisa menyebabkan salah satu dari penyakit tersebut. Contohnya anemia. Anemia kan dia tuh dari zat besi. Nah, zat besi ini biasanya dihasilkan dari protein. Nah, jika anak-anak misalnya mengkonsumsi junk food atau apapun yang nggak ada nutrisinya, kan dapat proteinnya dari mana gitu kan. Salah satunya bisa menyebabkan anemia. Apalagi kalau anak remaja, cewek lagi kan yang biasanya menstruasi gitu, lebih rentan lagi terkena anemia. Karena butuh asupan darah itu harus terus ya Kak ya? Harus terus dari nutrisi makanannya. Betul. Dan juga kalau konsumsinya berlebihan, contohnya konsumsi gulanya nggak
sesuai dengan harian kan dalam satu hari itu maksimal itu 50 mili. 50 gram, sorry. 50 gram. Iya, 50 gram. Dengan misalnya minuman soft drink aja yang berkarbonasi itu bisa ngasilin 33 gram. Apalagi kalau minumnya berapa kali dalam satu hari gitu kan. Lebih banyak gitu. Makanya bisa nyebabin obesitas nantinya. Kayak banyak lah hal-hal yang bisa diakibatkan jika kekurangan sama yang kelebihan dari itu tadi, makanan tadi. Tapi di antara yang kakak sebutkan tadi seperti anemia, stunting, obesitas, dan lain-lain yang disampaikan tadi, Kak, kira-kira yang fundamental banget yang hari ini kakak lihat, apalagi kita di Kota Padang ya, Kak, apa nih penyakit remaja itu yang sering dialami nih hari ini, Kak, dari yang disampaikan tadi? Kalau penyakit yang sering dialami sama remaja sekarang ya, kalau dari menurut Riskesdas 2018 itu biasanya 32% anak-anak di Indonesia itu terkena anemia. Nah, singkatnya tuh 3-4 orang siswa di Indonesia ini, dari 3-4 dari 10 orang itu terkena anemia. Anemia ya? Anemia ya? Berarti banyak kekurangan darah. Iya, kekurangan darah. Berarti rata-rata perempuan nih, Kak? Rata-rata biasanya perempuan, karena kan mereka juga ada menstruasinya gitu kan, kekurangan darah juga gitu. Kalau dari laki-laki sendiri biasanya anemia itu dari apa aja nih, Kak? Bisa terjadinya? Kalau laki-laki sendiri emang dari makanan biasanya kurang energi gitu, kurang protein biasanya. Terus juga sering mengkonsumsi makanan-makanan junk food gitu-gitu yang lain yang kurang gizi gitu. Nah, jadi teman-teman harus ingat nih, apapun makanan yang teman-teman konsumsi itu penting buat diperhatikan kira-kira ya, Kak, ya. Jadi penting diperhatikan, mau itu junk food, makanan siap saji yang instan itu teman-teman harus perhatikan. Karena jangan kira kalau yang kena anemia itu hanya perempuan saja. Jadi laki-laki juga bisa terkena anemia karena beberapa konsumsi makanan yang kurang baik dan kurang sehat dan tidak sesuai dengan pemenuhan gizinya. Oke nih Kak Angga, jadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap nilai nutrisi remaja adalah dengan memperhatikan pola makannya yang sehat itu ya Kak. Nah, jadi memperhatikan pola makan yang sehat ini tentu juga bergantung kepada akses informasi makanan sehat. Jadi apa kaitannya antara pola makan sehat dengan akses informasi sehat? Untuk sekarang kan untuk informasi makanan sehat kayaknya udah banyak gitu kan, karena sharing media-media juga ada bikin yang konten-konten makanan sehat contohnya. Biasanya kan di TikTok juga banyak edukasi gitu kan. Kayaknya kalau untuk akses ke pola makanan yang sehat itu kayaknya udah sering gitu, udah banyak, udah bisa. Nah nanti mungkin ada kaitannya juga sama saat kita memilah makanan, kita juga perlu melihat kandungan gizi dari makanan tersebut gitu. Jadi untuk akses sekarang atau informasi itu sudah banyak ya? Sudah banyak. Tapi kalau untuk pola makan sehat itu lebih kepada pribadi sendiri, kebiasaan biasanya. Oke, berarti kalau seperti yang kakak sampaikan tadi, membaca label gizi itu penting ya? Kalau membaca label gizi sangat penting malahan, karena kan yang kayak kita lihat tadi, misalnya kita makan, nah malah kandungan gulanya tuh besar gitu atau gimana, nanti kita kan memang harus menjaga juga supaya nggak kelebihan. Kita juga lihat nanti di tabel gizinya itu kandungan lemak sama garamnya. Nah, karena kedepannya nanti apa yang kita makan itu kan nanti berefek juga panjang ke itu waktu kita dewasa nanti kan. Salah satunya kalau kita kelebihan gula tadi, contohnya bisa bikin obesitas, diabetes gitu. Kelebihan garam pun bisa bikin kita nanti pas dewasa bisa penyakit hipertensi gitu kan. Sering marah-marah ya kayaknya. Sering marah-marah. Hipertensi. Oke, berarti intinya kalau semua itu tentu ada batasannya ya kayak. Ada batasannya. Walaupun kayak mungkin teman-teman berpandangan vitamin itu baik, tapi kalau berlebihan kira-kira gimana tuh Kak? Ada nggak Kak efeknya kayak kelebihan vitamin gitu? Oke, karena yang semua yang berlebihan pasti ada efeknya juga kan. Oke, jadi ini tidak boleh teman-teman ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Kak Angga tadi bahwasanya pembacaan label gizi itu sangat penting. Jadi di makanan itu contohnya seperti komposisi ya Kak ya? Iya, komposisi yang ada di makanan. Itu kalau bisa makanan itu yang bersertifikasi halal. Atau gimana nih Kak? Ada program sertifikasi halal itu Kak? Kalau halal kayaknya udah pasti kali ya di Indonesia kan. Oke, jadi teman-teman, ini sangat penting sekali untuk membaca label makanan ataupun komposisi makanan yang sehat itu seperti apa, pemenuhannya juga seperti apa. Oke Kak, jadi tentang gizi ini sudah kita kupas juga bersama Kak Angga, bagaimana remaja hari ini, kondisi remaja hari ini terhadap gizi, kondisi nutrisi remaja hari ini, dan juga
penyakit apa nih yang paling banyak dialami oleh remaja hari ini. Nah, Kak Angga aslinya di Kota Padang nih, asli. Kota Padang. Kota Padang. Iya, emang asli Kota Padang. Atau pernah ngerantau nggak Kak? Ngerantau di Jakarta atau di mana gitu kan? Oh, belum. Masih di Padang. Oke, mungkin Kakak punya teman yang hidupnya merantau ya, jadi anak kos. Nah, kan tadi sendiri anak kos nih Kak? Iya. Anak kos. Nah, anak kos ini tentu kondisi makanannya tidak teratur nih Kak. Nah, kebanyakan. Kondisi makannya tidak teratur dan kira-kira apa nih saran Kak Angga terhadap kebanyakan anak kos nih Kak, anak kos yang memang tidak teratur dan lebih dominan untuk mengkonsumsi mie instan. Nah, 2 poin itu. Kira-kira gimana nih pandangan menurut Kak Angga? Oke, kalau mie instan sendiri kan sebenarnya boleh, tapi kan yang dalam jangka panjang dan banyak makannya itu kan nggak boleh berlebihan. Oke. Karena mie instan itu kan di kandungannya itu karbohidrat kan. Kalau sedangkan protein dan lemaknya mungkin masih kurang juga untuk nutrisi total gitu untuk yang dibutuhkan per harinya. Nah, makanya mungkin boleh makan mie instan tapi juga harus dibarengi sama kayak lauk pauknya, contohnya daging-dagingan, sayur atau buah-buahan gitu. Berarti diimbangi ya Kak? Diimbangi dengan. Tapi kalau teman-teman hari ini Kak mengimbangi mie instan itu mungkin kalau apalagi dengan kondisi darurat nih Kak, udah akhir bulan nih, penyakit anak kos lah ya, udah akhir bulan. Mungkin ditambah nasi berarti kan karbo ketemu karbo. Nah, itu gimana tuh Kak? Kira-kira? Nah, itu yang biasanya salah sama anak-anak sekarang kan. Iya. Karena kan karbo dari mie instan sendiri kan udah banyak gitu. Malah ditambah nasi lagi yang kayak melebihi lah nantinya takutnya. Kan bisa bikin obesitas lama-lama. Oke. Oke, berarti itulah pemenuhan gizi kita ya Kak. Oke Kak, sebelum kita nih ada lampiran lagi yang bakal kita tayangkan. Kita tanya-tanya seputar dengan Kak Angga, boleh minum dulu Kak? Nah, oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabat kita di Healthy Care Padang, kita sudah kupas tadi tentang gizi seimbang, pemenuhan gizi juga. Nah, kita Kak Angga, kita bakal liatin lampiran kedua kita. Nih, kita juga mau minta nih pendapat Kak Angga dan teman-teman di rumah juga bisa nanti memahami bagaimana keadaan dari 4 pilar kesehatan kita. Nah, kita bakal paparkan ini 4 pilar utama prinsip gizi seimbang. Nah, ini kalau menurut Kak Angga gimana nih? Nah, gizi seimbang sendiri itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, pola aktif hidup dan berolahraga ini contohnya kita pagi-pagi itu sebelum kita pergi sekolah atau berkegiatan, kita harus olahraga dulu minimal 30 menit. Mungkin lari-lari kecil, terus atau gimana gitu, bisa stretching juga bisa, push up boleh. Yang penting ada aktivitas fisik aja sama untuk membakar keringat lah gitu. Lalu anak-anak sekarang kan nih banyak yang mageran nih Kak. Apalagi kalau sekolah itu, kalau teman-teman remaja sekolah itu sudah masuknya rata-rata setengah 8 ya Kak ya? Kalau anak 7.15? Masih jam 7. Ya, masih jam 7 ya Kak? Masih jam 7. Nih kapan nih Kak kesempatan kita buat olahraga gitu? Atau boleh nggak Kak olahraga ini setelah pulang sekolah atau sore? Apakah manfaatnya masih sama nggak dengan olahraga pagi kira-kira itu? Oke, kalau untuk olahraga pagi sendiri sebelum sekolah sebenarnya lebih bagus gitu kan, karena kalau tubuh kita bugar, kita siap untuk menerima informasi misalnya pelajaran dari sekolah, mungkin lebih kayak biasanya kan kalau kita nggak olahraga kayak lesu gitu kan, lesu, letih. Kalau olahraga kan biasanya kan lebih semangat gitu kan, lebih mudah menangkap pelajaran. Lebih enak ya Kak ya. Apalagi nih Kak, kalau kita bahas remaja-remaja hari ini mungkin kalau lebih cenderungnya Kak, apalagi nih, Reno kan masih mahasiswa nih Kak. Teman-teman itu banyak olahraga malam gitu Kak, kayak bermain futsal ataupun kayak lari-lari malam, fitness malam. Itu gimana sih atau saran Kakak nih sebaiknya untuk olahraga? Kalau untuk olahraga malam sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan asalkan yang nggak berlebihan aja, karena kan malam sebenarnya kan untuk jam istirahat kita kan, tidur biasanya. Boleh, tapi yang jangan berlebihan aja gitu. Lalu yang kedua, menjaga berat badan ideal. Nah, menjaga berat badan idealnya seperti apa nih Kak? Oke. Ini badan ideal nih. Kira-kira seperti apa Kak? Menjaga berat badan yang ideal. Oke, untuk menjaga berat badan di ideal itu sendiri, itu ada rumusnya IMT. Nanti bisa kita masukin, lihat aja nanti kan bisa searching juga teman-teman.
Rumus IMT itu biasanya berat badan per tinggi badan. Oke. Jadi kalau rentang yang idealnya itu biasanya 18,5 sampai 24 gitu. Kalau Reno sekarang nih tingginya 172 nih Kak. Beratnya 67. Kira-kira itu seimbang atau masih kurang atau gimana nih Kak? Waduh, hitung dulu kali ya. Oh, jadi ada penghitungannya kayak untuk Ya, ada penghitungannya. Tapi kalau kakak lihat ini udah seimbang atau masih kurus atau gimana nih Kak? Kayaknya udah seimbang sih Seimbang sama aja, posturnya ya? juga udah Pas ya, kayaknya. Oke teman-teman, bisa dilihat nih nanti di searching juga gimana caranya Kak ya. Udah ada pembunuhannya di Google juga, teman-teman bisa searching. Lalu mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Nah, maksudnya gimana nih Kak, makanan yang beraneka ragam? Oke, makanan yang beraneka ragam tadi yang kayak dalam sepiring itu nanti ada lauk pauknya, ada sayuran sama buah-buahan, itu maksudnya. Berarti jadi yang nggak sekedar junk food, kan junk food tuh nutrisinya nggak kurang gitu kan, kenyangnya dapat tapi nutrisinya nggak ada kan. Jadi kalau anak-anak sekarang mah, apalagi anak kos itu yang penting kenyang loh Pak. Yang penting kenyang. Berarti kalau gizi seimbang ataupun makanan yang beraneka ragam itu di dalamnya kalau bisa cukup ya kayak kalau bisa cukup semuanya. Tadi karbonya ada, proteinnya ada, vitaminnya ada gitu ya kayak. Iya. Oke. Lalu pola hidup bersih dan sehat. Nah, gimana nih Kak kira-kira? Nah, pola hidup bersih dan sehat itu biasanya berkaitan dengan PHBS. PHBS. Iya, kan kesingkatannya PHBS, pola bersih hidup sehat. Nah, PHBS ini contohnya kalau kita sebelum makan itu kita cuci tangan dulu kan. Sama misalnya kalau kita jalan kaki, kita jalan itu harus pakai sendal kan. Oke. Terus ya kayak kebersihan diri lah gitu. Kebersihan diri. Ini mengacu nggak Kak kayak Reno ingat nih Kak, ada sebuah program kayak Jamban Sehat, itu mengacu nggak ke situ Kak, kayak pola hidup? Jamban Sehat itu juga termasuk PHBS, itu lebih ke ngarah sanitasinya nanti. Arah sanitasi. Oke. Nah di sini Kak, kira-kira menurut Kakak, siapa nih yang memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan kesehatan remaja? Nah khususnya nih mengenai nutrisi. Oke, kalau untuk peran strategis itu sendiri, ada dua ya yang lebih berperan dalam kesehatan nutrisi pada remaja. Contohnya yang paling dekat sama kita tuh kan di rumah. Karena kan rumah biasa kita pulang sekolah lebih banyak aktivitas di rumah. Nah biasanya juga dibutuhin peran keluarga. Contohnya misalnya orang tua kita bikin masakan kayak kan lebih terjaga lagi makanan yang di dalam rumah dibandingkan yang di luar gitu kan. Nah biasakan juga kalau dalam makan gitu kita kayak bareng-bareng gitu kan. Nanti bisa juga orang tua mengkontrol. Oh kayaknya ininya kurang, tambahin lah lauknya gitu kan. Kalau kita lebih makan di luar kan kita kan kayak ngejar aja, kenyangnya aja gitu. Ya. Berarti bagusnya ada pendampingan ya Kak? Bagusnya ada pendampingan dari orang tua. Walaupun ini cuman makan, ya mungkin teman-teman nih melihat ini adalah hal yang biasa ya Kak, tapi ini penting ya Kak ya, untuk diaplikasikan di rumah bagaimana makan sehat itu. Mungkin kalau hari ini kan tadi yang kita bahas nih Kak, kebanyakan teman-teman remaja hari ini lebih suka untuk mengkonsumsi makanan luar atau junk food tadi kan. Nah, daripada untuk makan di rumah. Nah, kira-kira kan salah satu bentuk makan di rumah itu yang paling efektif dilakukan itu sarapan pagi nih Kak. Nih, menurut pandangan Kakak, teman-teman yang kurang dalam sarapan pagi, apalagi ini yang aktivitasnya ke sekolah dan lain-lain, gimana nih Kak? Yang malas nih sarapan pagi hari ini masih malas buat sarapan pagi. Misalnya kalau keburu kali kan nggak sempat lagi sarapan, ya oke. Mungkin minimal kalau nggak sempat sarapan bawa bekal juga dari rumah gitu kan, bisa kayak bawa snack, roti-rotian gitu. Nah minimal kalau emang nggak sarapan nanti diusahakan bawa bekal lah gitu dari rumah. Oke, berarti lebih disarankan kita untuk bawa bekal dari rumah. Lebih disarankan lagi untuk sarapan di rumah. Lebih disarankan lagi untuk sarapan di rumah. Oke. Jadi sudah banyak nih Kak sekolah-sekolah kalau yang kita amati dari teman-teman Youth Healthy Care itu sudah ada beberapa sekolah itu yang memberikan rekomendasi kepada anak-anaknya untuk membawa sarapan. Apalagi sekarang itu ada namanya kayak jam tambahan sore gitu Kak, belajar sore. Jadi disuruh nih buat teman-teman ataupun anak-anak remaja yang ada di sekolah itu buat bawa sarapan ke sekolah. Menurut Kakak itu salah satu program yang gimana nih yang diusung oleh sekolah-sekolah? Oke, berarti sekolahnya kayak aware sama nutrisi pada remaja gitu. Kayaknya bagus juga untuk kayak bisa lah mereka menjaga tumbuh kembang anak-anaknya nantinya. Oke. Berarti lebih peduli mereka lebih peduli dengan nutrisi gitu. Kesehatan nutrisi remaja. Karena kan nutrisi
nutrisi juga bagian dari pembelajaran di sekolah. Kalau mereka kurang nutrisi, contohnya kayak anemia tadi kan, nah itu kan bikin mereka lesu, malah nanti prestasi belajarnya jadi nurun. Berpengaruh ya kak ya? Berpengaruh sama pembelajaran. Oke, jadi itu teman-teman, karena pemenuhan gizi ini sangat berpengaruh juga terhadap proses pembelajaran, prestasi kita di sekolah, proses belajar kita seperti yang kakak sampaikan tadi. Jadi lebih penting untuk disarankan untuk sarapan di rumah dan membawa bekal ya. Iya. Oke, nah jadi teman-teman yang harus pahami juga nih apa yang disampaikan oleh Kak Angga, karena pemenuhan gizi itu tidak cukup dengan makanan-makanan yang teman-teman konsumsi hari ini. Nah, jadi buat di rumah apapun yang dimasak oleh orang tuanya, apapun yang dibuat oleh orang tuanya itu kalau bisa kita bawa nih ke sekolah. Udah ikut sarapan, ya kayak sarapan. Sarapannya kalau bisa, kalau teman-teman hari ini kan sarapannya nih sekedar aja nih kak. Kalau bisa dipenuhi susunya juga mungkin ya kak ya. Ya susu dan lauk pauk yang seimbang nah gitu. Nah, nambahin lagi mungkin salah satu peran dari sekolah juga bisa menjadikan ke kantin sehat gitu kan. Oh kantin, ya ini penting nih kak. Penting. Oke. Mungkin beberapa sekolah udah mulai kayak menyediakan kantin sehat yang makanannya tuh emang udah diatur sama ahli gizi baiknya. Betul. Jadi kalau emang seandainya anak-anak juga belum sempat sarapan atau nggak bawa bekal, mereka bisa beli di kantinnya yang emang udah terjaga nutrisi sama kebutuhan gizinya. Oke. Berarti itu kak, ingat juga nih kemarin juga ada kegiatan pemeriksaan dari kantin sehat. Nah kalau yang mungkin kalau kakak ada melihat survei atau keadaan hari ini, itu pemenuhan kantin sehat itu sudah terlaksana nggak kak? Kalau yang kakak lihat di khususnya kita lah di Kota Padang, sekolah-sekolah di Kota Padang. Oke, mungkin kalau dalam beberapa sekolah mungkin udah ada yang mencanangkan gitu kan, tapi mungkin masih perlulah berbenah lagi untuk salah satu program ini gitu kan, karena emang dibutuhin lah gitu untuk anak-anak yang emang nggak sempat gitu. Iya betul kayak. Berarti memang peran sekolah itu juga penting ya. Peran sekolah, peran di rumah, peran dari orang tua, peran sekolah itu juga penting. Iya. Nah, oke kak, kita ada slide terakhir nih kak yang bakal kita tampilkan yang kakak sampaikan tadi, yaitu isi piringku. Isi piringku. Nah ini jadi isi piringku ini ada lauk pauk nih, buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Nah kira-kira nih kakak Angga bisa nih buat jelasin ke kita gimana nih isi piringku ini. Oke, jadi ini termasuk salah satu dari pilar gizi seimbang tadi. Salah satunya kan makanan. Nah, di sini kita lihat ada di piringnya tuh terbagi dua. Yang di sebelah kanan itu ada sayuran sama buah-buahan, sebelah kiri itu ada makanan pokok sama yang lauk-lauknya. Nah, kalau untuk porsi sayuran itu sendiri itu 2/3, sedangkan untuk kalau buahan itu 1/3 dari yang sebelah kanan tadi. Nah, kalau untuk makanan pokok ya sama kayak lauk pauknya juga 1/3, makanan pokoknya juga 2/3 gitu. Oke, berarti ini sudah jelas ya kak ya pembagiannya. Iya. Nah, itu mungkin sama dengan yang kakak sampaikan tadi ya kayak 4 pilar. Nah, ini juga salah satu termasuk dari 4 pilar tadi, kayak dari PHBS-nya itu cuci tangan sebelum makan. Ada untuk aktivitasnya 30 menit per hari, sama ini penting juga nih minum air 18 per hari. Karena selain untuk ngurangin haus gitu kan, juga emang minum itu juga bisa bikin kita konsentrasi lagi dan baik untuk kulit lah nantinya. Oke. Berarti memang teman-teman hari ini masih banyak nih kurang minum ya kayak. Karena kalau kayak penyakit pinggang itu salah satu kurang minum itu kan? Salah satunya bisa ginjal, kena ginjal. Ya? Oke. Jadi minum itu sangat penting sekali, olahraga 30 menit per hari, cuci tangan, selalu memantau berat badan tadi ya kak ya. Dari yang IMT tadi. IMT tadi. Lalu GGL, gula, garam, lemak itu 415 ini rumus. Nah, kalau GGL ini kan 415, kalau gula itu 4 ini maksudnya 4 sendok makan untuk kebutuhan kita seharinya. Sedangkan kalau satu ini protein itu 1 sendok teh. Ya 1 sendok teh aja itu sudah cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk 5 ini 5 sendok makan. Jadi kalau lemak itu porsinya lebih gede. Oh iya, berarti gula itu 4 ya kak ya? Gula 4 sendok makan, 1 itu 1 sendok teh, 5 itu 5 sendok makan lemak. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya? Oke, nah di sini sudah dijelaskan oleh Kak Angga gimana nih isi piringku ini memang harus seimbang seperti ini ya kak ya? Dulu pernah dengar nih kak, atau beda nih, yang 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa tuh kak? Atau memang sudah nggak ada lagi, atau ini yang berubah menjadi 4 sehat 5 sempurna, atau seperti apa nih kak? 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya sama aja sama yang isi piringku ini. Nah kita nih mungkin agak terbayang-bayang nih kak tentang 4 sehat 5 sempurna itu gimana kira-kira tuh kak? 4 sehat 5 sempurna itu tadi sendiri udah termasuk di dalam isi piringku tadi.
Untuk makanan pokoknya itu karbohidrat, lauk pauknya itu protein, sayuran itu untuk nutrisinya, sedangkan buah-buahan itu sendiri untuk vitamin dan mineralnya gitu. Nah, jadi kita sudah banyak bahas nih tiga macam yang kita paparkan ke teman-teman. Tentu harapannya dengan adanya edukasi seperti ini teman-teman bisa lebih memahami lagi. Apalagi Kak Angga juga masih muda nih, masih 24 tahun sudah menjadi seorang dokter muda. Nah, dokter muda. Jadi teman-teman yang menonton hari ini itu rata-rata remaja kan? Remaja yang memang masih butuh asupan-asupan bagaimana tentang nutrisi dan kesehatan remaja. Nah, jadi kira-kira untuk terakhir nih di segmen ini di Nutri Vibes pertama ini kita bakal dengar juga kira-kira nih apa nih tips Kak? Tips atau pesan-pesan ya. Tips atau pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan kepada teman-teman sobat remaja untuk menjaga kepedulian nutrisinya dalam masa pertumbuhan hari ini Kak. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang masih dalam pertumbuhan remajanya, kalau bisa untuk memilih makanan itu emang yang kebutuhan nutrisinya cukup, jangan asal yang sekedar kenyang aja gitu sekarang kan. Sama mungkin kalau untuk sebelum pergi sekolah juga usahakan sarapan dulu, atau kalau nggak sempat sarapan minimal bawa bekal dari rumah. Nah kalau emang jajan di luar pun yang pilihnya jajanannya yang sehat, jangan yang kayak sekedar kenyang tadi aja gitu. Oke, berarti ada nih pesan yang Kakak tinggalkan. Lebih saran nih Kak untuk teman-teman remaja yang masih hari ini masih mengabaikan nih kesehatan nutrisi ini. Mungkin bisa Kakak berikan sedikit saran nih buat teman-teman yang masih mengabaikan nih kesehatan gizi dan nutrisi. Oke, kalau untuk saran kepada teman-teman yang masih mengabaikan gizi, mungkin cobalah untuk memperbaiki pola hidup, pola makanannya juga, makanan yang sehat-sehat gitu. Kalau emang teman-teman masih belum paham makanan sehatnya itu gimana, mungkin boleh nonton podcast ini kali ya. Ya, oke. Sama mungkin memperbanyak edukasi, kan sekarang udah banyak di TikTok juga, mungkin edukasi tentang kesehatan makanan itu gimana. Kira-kira di segmen terakhir ini ada nggak Kak hal yang belum tersampaikan? Yang belum tersampaikan kepada teman-teman sobat remaja yang mau Kakak sampaikan? Oke. Mungkin dalam segi anemia kali ya. Ya. Karena kan anemia juga kasus yang terbanyak saat ini, mungkin 30% lah prevalensi pada anak usia sekarang yang remaja. Nah, mungkin kalau untuk anemia salah satu program dari pemerintah juga ada turun screening ke sekolah-sekolah gitu kan, untuk ngecek biasanya lebih banyak lagi pada perempuan. Biasanya program pemerintah itu ngecek HB dari anak-anak biasanya perempuan. Nah, jika emang terindikasi HB-nya turun, nah biasanya pemerintah ngasih kayak tablet tambah darah. Nah, itu mungkin harus dihabiskan lah gitu kan. Banyak juga anak-anak yang udah dikasih tablet tambah darah, malah nggak diminum gitu, katanya mual gitu. Jadi itu sangat diperhatikan teman-teman, apapun yang diberikan dukungan. Tadi kan berarti sudah dapat nih Reno tarik kesimpulan yang apa disampaikan ke Angga, berarti pendampingan nutrisi ataupun makanan nutrisi ini sangat penting dari keluarga, lingkungan sekitar atau lingkungan sekolah, dan juga nanti ada bantuan dan dorongan dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Betul. Jadi 3 poin tadi sangat penting buat kita ikuti dan kita adakan pada saat ini. Apalagi pemerintahan kita hari ini sudah menyediakan sebentar lagi ada makan gratis. Ya, makan gratis untuk teman-teman sekolah. Itu kira-kira makan gratis itu kalau yang sudah Kakak dapat informasinya nih, ini sesuai dengan pemenuhan gizi nih Kak? Oke, kalau untuk makanan gratis dari sekolah itu sendiri mungkin karena udah disusun juga sama ahli gizi kali ya. Betul. Nah, semoga aja dengan mereka turun ke sekolah untuk ngasih makan gratis, pemenuhan nutrisi pada anak remaja mungkin udah tercukupi juga. Udah tercukupi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kak Angga juga. Dan lain kali kita akan ada podcast dari Nutri Vibes yang kedua dengan narasumber yang juga luar biasa seperti Kak Angga. Nah, kita ngucapin terima kasih nih Kak buat kedatangannya, sudah diundang oleh teman-teman di Healthy Care Padang. Nah, kita harap Kak Angga juga nggak bosan-bosan buat datang dan kegiatan bersama kita. Dan mungkin di lain waktu nih kita bisa kunjungan nih ke tempat Kak Angga, belajar mengenai lebih dalam lagi tentang kesehatan dan juga pemenuhan gizi dari remaja. Mungkin kalau teman-teman masih ragu, mungkin boleh tanya-tanya lagi. Boleh tanya-tanya ya. Berarti Kak Angga kesibukannya di mana Kak tadi? Khususnya? Sekarang di Siti Rahma.
Siti Rahma. Iya, Internship di Siti Rahma. Jadi teman-teman yang kepo dengan Kak Angga nih bisa ke Rumah Sakit Siti Rahma. Oke enggak ya? Kalau untuk Instagramnya bisa dicek. Bisa dicek siapa? Apa nama Instagramnya Kak? Manggara SD. Manggara SD, Manggara Surya Dharma kepanjangannya. Oke. Jadi teman-teman yang penasaran, yang lebih ingin tahu dengan bagaimana lagi nutrisi dan kesehatan remaja, kalau teman-teman ketemu dengan Kak Angga di Kota Padang, nanti kita bisa diskusi yang lebih ringan lagi ya Kak ya. Boleh. Nanti bisa. Oke, terima kasih banyak Kak Angga sudah membersamai dari kegiatan NutriVibes kita yang pertama dari Youth Healthy Care Padang. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sudah meluangkan waktunya juga bersama kita, sudah berbagi tentang ilmunya untuk nutrisi remaja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Tentu kita harapkan teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya video ini, teman-teman tag teman-temannya, mention teman-temannya di media manapun, agar nanti kita sama-sama bisa mengetahui informasi-informasi terkait dengan nutrisi dan gizi remaja. Nah teman-teman, mungkin itu pembahasan podcast kita hari ini. Kita ada tagline nih Kak, terakhir ya Kak ya. Iya. Kita ada tagline, kalau kita bilang Youth Healthy Care Padang, jawabnya aku sehat, aku cerdas, aku ceria. Nah, ini tagline-nya. Aku sehat, aku cerdas, aku ceria. Oke, terakhir ya Kak ya. Youth Healthy Care Padang, aku sehat, aku cerdas, aku ceria. Oke, terima kasih banyak Kak Angga. Sampai bertemu lagi teman-teman di podcast kita dari NutriVibes yang kedua. Teman-teman jangan lupa nantikan dan saksikan. Tetap bersama kami dengan Youth Healthy Care Padang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.